Pada akhir tahun 2019, muncul sebuah virus yang awalnya tidak diketahui akan menjadi sebuah wabah besar di seluruh dunia. Virus tersebut pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, yang dikenal sebagai coronavirus atau istilahnya ialah COVID-19. Penyebaran COVID-19 yang sangat intens berdampak pada kehidupan di dunia, yang membuat kekhawatiran besar di berbagai sektor. Karenanya, COVID-19 ini menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia. Faktor yang terjadi dari penyebaran COVID-19 yang sangat intens ini mengakibatkan banyaknya bidang atau sektor di seluruh dunia terpaksa lumpuh, termasuk sektor pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh pandemi ini. Kemudian, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan sebagai antisipasi terhadap penyebaran virus corona di sekolah maupun perguruan tinggi, dan juga untuk mengutamakan kesehatan para siswa maupun mahasiswa agar penyebaran virus corona dapat segera mereda. Hal tersebut mengakibatkan pembelajaran dari seluruh jenjang sekolah hingga perguruan tinggi dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran daring ini perlu difokuskan pada perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dapat memberikan sebuah dampak yang signifikan pada aspek pendidikan. Siswa dan mahasiswa ataupun masyarakat lainnya dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan serta wawasan dari berbagai situs yang ada di internet. Perkembangan pembelajaran secara daring ini sudah mulai dimanfaatkan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Program tersebut dikenal sebagai program kuliah online atau sistem e-learning atau electronic learning, dan juga dengan tantangan teknologi pada era industri 4.0. Kemudian selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Menurut WHO, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga infeksi yang lebih serius, seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelumnya. Terjadi wabah ini di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Kemudian yang kedua adalah pandemi COVID-19. Menurut Wikipedia 2020, pandemik adalah epidemik penyakit yang menyebar di seluruh wilayah yang luas. Misalnya beberapa benua atau seluruh dunia. Sedangkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan pandemik sebagai situasi ketika populasi seluruh dunia memiliki kemungkinan akan terkena infeksi dan berpotensi jatuh sakit. Kemudian yang ketiga, daring. Istilah daring merupakan akronim dari dalam jaringan. Jadi, perkuliahan daring adalah suatu metode pembelajaran online atau dilakukan melalui jaringan internet, menurut Mustafa dan kawan-kawan 2019. Sedangkan, menurut Hakiman dalam dunia dosen 2020, pembelajaran daring atau kuliah daring merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara dosen atau mahasiswa. Metode pembelajaran ini dilakukan melalui online dengan menggunakan video conference, e-learning, dan disease learning. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode deskriptif.
Menurut Sukma Dinata dalam Gunawan 2016, metode deskriptif adalah metode paling dasar yang digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Subjek dalam penelitian ini yakni mahasiswa perguruan tinggi yang dijadikan sebagai responden, yang mana terdapat 64 responden yang merupakan mahasiswa perguruan tinggi secara random, yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner secara online dengan bantuan Google Formulir. Untuk pengambilan sampel yang dilakukan ialah dengan menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling, di mana menurut Lestari dan Yuda Negara 2018, teknik ini merupakan teknik penelitian atau teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama bagi setiap populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik yang dilakukan ialah teknik sampling insidensial, di mana penentuan sampel itu dilakukan secara kebetulan. Menurut Lestari dan Yuda Negara 2018, yang mana teknik ini adalah siapa saja yang bertemu dengan peneliti dan dapat dijadikan sebagai sampel. Adapun prosedur dari penelitian ini yakni dengan menggunakan 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap akhir. Untuk tahapan persiapan penelitian, yang pertama adalah menganalisis permasalahan, yang kedua melakukan riset-riset sebagai penunjang, dan yang ketiga adalah menyusun angket. Lalu selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan, di mana tahapan pelaksanaan ini yang pertama adalah menyebarkan angket secara online, dan yang kedua adalah menganalisis hasil angket. Dan untuk tahapan akhir yaitu mendeskripsikan hasil angket, membuat kesimpulan, dan membuat laporan penelitian. Tipe pertanyaan dalam angket ini ialah merupakan pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Menurut Hamzah 2014, pertanyaan tertutup ialah jawaban dari pertanyaan tersebut telah tersedia, dan responden hanya memilih jawaban sesuai dengan pendiriannya. Untuk angket terbuka, di mana responden diberikan kebebasan untuk menjawab setiap pertanyaan yang telah disajikan. Angket dalam penelitian ini mencakup indikator reaksi, kendala, serta kekurangan dan kelebihan untuk pembelajaran yang dilakukan secara daring. Angket respon mahasiswa terhadap pembelajaran yang dilakukan secara daring dilakukan hasil analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ialah memeriksa jawaban dari responden, baik yang merupakan pilihan maupun jawaban terbuka yang dipaparkan oleh responden dari pertanyaan yang telah diberikan. Lalu yang kedua ialah merekapitulasi hasil jawaban dari analisis yang telah dilakukan untuk mengkelompokkan dengan jawaban yang serupa. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan dari setiap jawaban yang telah diberikan oleh responden. Pembahasan mengenai reaksi mahasiswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan secara daring memperoleh hasil bahwa respon mahasiswa adalah reaksi mahasiswa yang dilihat dari hasil angket yang disebarkan dan diberikan menggunakan aplikasi WhatsApp dan juga Google Formulir sebagai media untuk mengisi angket. Penyebaran angket ini memperoleh total jumlah responden sebanyak 64 responden, yang merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri di Indonesia maupun di luar negeri. Pengisian angket ini merupakan pengalaman yang dilalui oleh responden yang tengah melaksanakan pembelajaran secara daring dalam situasi pandemi COVID-19.
Berdasarkan hasil penelitian, 100% responden telah mengetahui apa itu pembelajaran daring dan telah melaksanakan pembelajaran secara daring. Pelaksanaan pembelajaran secara daring ini mulai dilakukan setelah turunnya surat edaran dari pemerintah yang menganjurkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara online dengan sistem e-learning. Perguruan tinggi rata-rata telah melaksanakan pembelajaran daring ini dimulai dari pertengahan Maret 2020. Berdasarkan hasil penelitian, lebih dari 80% pembelajaran daring ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp Group, serta dalam pengumpulan tugasnya menggunakan aplikasi Google Classroom dan interaksi video menggunakan aplikasi Zoom. Sisanya, responden mengaku menggunakan e-learning lainnya, seperti website yang dikembangkan oleh universitasnya, adapun Edmodo, serta media sosial yang dijadikan sebagai penunjang pembelajaran daring, yakni Instagram dan YouTube. Sebanyak 93,8% responden mengaku memiliki kendala dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Kendala terbesar yang dihadapi oleh responden ialah dalam melaksanakan pembelajaran secara daring mengenai koneksi jaringan internet, di mana keluhan seperti koneksi internet yang tidak stabil, keterbatasan dalam pembiayaan kuota jaringan internet, dan referensi yang didapat. Selain itu, adapun kendala yang dirasakan oleh responden yakni pembelajaran yang dirasa tidak kondusif serta tidak efektif. Dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring tentunya memiliki sebuah kekurangan dan juga kelebihan. Hal ini sesuai dengan hasil angket yang menunjukkan 96,9% merasakan adanya kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran yang dilakukan secara daring. Menurut hasil analisis, kelebihan pembelajaran yang dilakukan secara daring yakni pertama, pembelajaran dapat tetap dilaksanakan di tengah pandemik ini. Kedua, pembelajaran daring ini membantu untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Ketiga, pembelajaran ini membantu mahasiswa untuk melakukan pembelajaran dengan mandiri. Keempat, pembelajaran daring ini dapat dilaksanakan secara fleksibel di mana saja dan kapan saja. Menurut hasil analisis jawaban yang dipaparkan di angket, kekurangan dari pembelajaran daring yakni pertama, pembelajaran yang dilaksanakan secara online sehingga membutuhkan koneksi internet yang stabil. Kedua, interaksi antara dosen dengan mahasiswa serta mahasiswa dengan mahasiswa sangat minim, mengingat komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung. Ketiga, pembelajaran yang kurang efektif. Keempat, pemberian tugas yang memberatkan mahasiswa karena tidak disertai dengan pemahaman yang jelas. Kelima, kurangnya sarana dan prasarana. Keenam, pembelajaran yang dilakukan di rumah tentu dirasa kurang kondusif, mengingat rumah bukan tempat yang pas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebanyak 96,9% adanya dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan pembelajaran secara daring, seperti dampak kesehatan, dampak sosial, dan juga dampak ekonomi. Pada segi dampak kesehatan, memperoleh hasil yang sangat besar. Mahasiswa mengaku dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen menjadikan waktu istirahatnya digunakan untuk merampungkan tugas yang diberikan, yang dirasa tak ada habisnya. Hal ini menjadikan kesehatan tubuh manusia menjadi menurun, terutama pada imun tubuhnya. Adapun terjadi masalah dengan kesehatan penglihatan yaitu mata, karena diharuskan berjam-jam menatap layar komputer, laptop, ataupun smartphone.
Selain itu, pembelajaran daring pun berdampak pada kegiatan sosial, di mana dalam hal ini kegiatan sosial menjadi terminimalisir, tentu menjadikan mahasiswa kekurangan untuk saling berinteraksi dan saling mengemukakan pendapatnya, sehingga pengetahuan yang didapat tidak tereksplor secara luas. Adapun dampak dari segi perekonomian yang berkaitan dengan pembelajaran secara daring yang membutuhkan kuota internet atau paket data yang memadai sebagai penunjang agar dapat berkomunikasi dengan baik pada saat pelaksanaan pembelajaran dilakukan. Tentu saja memerlukan biaya yang tidaklah sedikit. Mengingat kembali saat ini, beberapa tempat kerja pun sudah harus ditutup demi meminimalisir pandemi COVID-19, sehingga menjadikan ekonomi menurun, tetapi pengeluaran yang harus tetap dibayarkan. Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai reaksi mahasiswa terhadap pembelajaran yang dilakukan secara daring, sebagian besar reaksi mahasiswa menyatakan antusias, terkejut, senang, dan ada pula yang merasakan reaksi biasa saja. Dilihat dari pembahasan di atas, terdapat 96% mahasiswa merasakan kekurangan serta kelebihan dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran daring yang dilakukan sebagian besar bukan mengenai pembahasan materi oleh dosen ke mahasiswanya, melainkan lebih kepada di mana dosen memberikan tugas yang dirasa terlalu banyak sehingga memberatkan kepada mahasiswanya, dan muncul berbagai dampak yang terjadi dari itu semua. Dari penelitian ini terdapat 96,9% dampak yang terjadi akibat pembelajaran daring yang dilakukan di perguruan tinggi. Dampak yang terjadi merupakan dampak dari segi kesehatan, segi sosial, dan segi ekonomi.